dari kelas pendidikan biologi A. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori pengkondisian operan oleh B.F. Skinner. Nah, siapa sih B.F. Skinner ini dan apa sih itu teori pengkondisian operan? Oke, sebelum kita membahas materinya, kenalin dulu nih, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Desi Afidatul Lutfia, Asmida, Makfirah, dan saya sendiri, Ruru Pandapare. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dengan judul Teori Pengkondisian Operan oleh B.F. Skinner. Oke, sekarang kita bahas ya, siapa sih Bu Friedrich Skinner atau yang dikenal sebagai B.F. Skinner? Nah, B.F. Skinner adalah seorang tokoh psikolog Amerika Serikat yang sangat terkenal karena pengaruhnya terhadap teori behaviorisme. Skinner menyebut filosofinya sendiri sebagai behaviorisme radikal dan menyarankan bahwa konsep kehendak bebas hanyalah sebuah ilusi. Skinner percaya bahwa semua tindakan manusia adalah akibat langsung dari pengkondisian. Teori dari Skinner yang paling terkenal adalah penciptaan ruang operatif conditioning atau kotak Skinner. Teori belajar operan conditioning atau pengkondisian operan adalah sebuah proses di mana perilaku diubah berdasarkan konsekuensinya. Konsekuensi ini dapat berupa hadiah atau reward dan hukuman atau penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi perilaku. Sebelum kita bahas mengenai reinforcement atau punishment, kita harus mengetahui dulu proses dari teori pengkondisian operan. Jadi, proses ini diawali dari stimulus, yakni sesuatu yang memicu perilaku. Kemudian, stimulus diberikan respon yang akan menghasilkan reinforcement atau punishment yang masing-masing terdiri dari positif dan negatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reinforcement. Nah, reinforcement terbagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif adalah tindakan pemberian reward yang dilakukan untuk menguatkan perilaku positif. Contohnya, ketika di dalam kelas ada siswa yang aktif pada saat proses pembelajaran, maka guru akan memberikan poin plus atau memuji siswa tersebut di hadapan siswa lainnya. Nah, hal ini merupakan contoh dari reinforcement positif karena memberikan pemahaman kepada siswa bahwa ketika mereka berperilaku baik, maka akan ada konsekuensi baik yang menyertainya. Kemudian ada reinforcement negatif. Nah, reinforcement negatif adalah pemberian reward yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif. Contohnya, ketika di dalam kelas ada siswa yang ngobrol atau ribut pada saat proses pembelajaran, maka guru akan mengatakan bahwa oke, siapa yang bisa fokus pada pembelajaran sampai akhir pembelajaran, maka ibu akan kasih coklat ataupun snack. Nah, hal ini merupakan contoh dari reinforcement negatif karena siswa akan beranggapan bahwa mengandalkan hadiah sebagai alasan untuk berperilaku baik. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai punishment atau hukuman. Punishment terbagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Yang pertama ada punishment positif. Punishment positif adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi perilaku dengan melemahkan respon. Contohnya yaitu ketika seorang siswa tidak mengerjakan PR, maka guru akan memberikan soal atau tugas tambahan kepada siswa tersebut. Contoh lainnya yaitu ketika dua orang siswa ribut atau ngobrol di kelas, maka guru akan mengajarkan lainnya kepada mereka sampai mereka diam. Hal ini merupakan contoh dari punishment positif. Yang kedua, ada punishment negatif. Punishment negatif adalah tindakan menyingkirkan benda atau apapun yang dapat menimbulkan perilaku negatif. Contohnya yaitu ketika seorang siswa main HP di kelas, maka guru akan menyita HP siswa tersebut. Contoh lainnya yaitu ketika dua orang siswa ngobrol di kelas saat guru menjelaskan, maka guru tersebut akan memisahkan tempat duduk mereka berjauhan. Hal ini merupakan contoh dari punishment negatif. Jadi, punishment positif adalah mengurangi perilaku dengan melemahkan respon, sedangkan punishment negatif adalah menyingkirkan benda atau apapun yang dapat menimbulkan perilaku negatif.
Jadi, kesimpulan atau inti dari teori B.F. Skinner ini adalah pemberian reward yang dapat berupa hadiah, hukuman, atau penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari suatu perilaku. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana perilaku diubah berdasarkan konsekuensinya. Teori pengkondisian operan oleh B.F. Skinner ini sangat penting dalam memahami bagaimana perilaku manusia dapat diubah dan dikembangkan. Gimana teman-teman? Semoga jadi lebih paham ya. Oke, segini dulu dari kami kelompok 2. Thanks for your attention and see you next video. Bye bye.